Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Alfikumala dengan nomor NIM belakang 101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya buat dengan judul Sentimen Anti Tionghoa pada Tragedi Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah modern Indonesia. Peristiwa ini terjadi sehari setelah tragedi Trisakti yang dimulai pada tanggal 13 Mei 1998. Berita mengenai kematian mahasiswa saat demonstrasi menjadi pemicu kemarahan publik terhadap pemerintah Orde Baru kala itu. Pada saat itu, sentimen anti-Tionghoa semakin meluas dengan provokasi dari berbagai pihak yang mengaitkan etnis Tionghoa dengan paham komunis dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi pada saat itu. Etnis Tionghoa menjadi sasaran utama tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas pribumi dan turut dilegitimasi oleh kebijakan dari pemerintahan yang memimpin bangsa kala itu. Dalam konteks sosial, rasa ketidakpuasan pada kondisi perekonomian yang memburuk, terutama ketika pada krisis moneter Asia di tahun 1997, yang dimana peristiwa tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia, terutama yang berasal dari kelompok mayoritas rakyat pribumi, kemudian menyalahkan etnis Tionghoa sebagai penyebab utama dari segala masalah yang tengah terjadi tersebut. Kemudian, manipulasi politik oleh kalangan elit juga memiliki peran penting dalam memicu terjadinya peristiwa kerusuhan kala itu. Dalam upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah internal dan memperkuat dukungan secara politik, beberapa kaum elit politik menggunakan retorika anti-Tionghoa untuk membangkitkan sentimen nasionalisme yang berbahaya. Kemudian, peristiwa kerusuhan pada Mei 1998 yang pernah terjadi di Indonesia tidak hanya menjadi tanda puncak dari ketegangan etnis yang telah berlangsung sejak lama, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Etnis Tionghoa telah menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia selama berabad-abad lamanya. Sebelum bangsa Indonesia ini berdiri secara resmi dan masih bernama Nusantara, etnis Tionghoa telah menginjakkan kaki mereka di tanah Jawa. Sejak kedatangan mereka pada abad ke-15, komunitas Tionghoa telah berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia yang dimana diantaranya termasuk pada bidang ekonomi, budaya, dan politik. Sebelum bangsa Indonesia berdiri, berasal dari berbagai catatan sejarah yang ditemukan, para pedagang Tionghoa sudah mendatangi daerah pesisir Laut Cina Selatan sejak masa 300 tahun sebelum Masehi. Para perantau Tionghoa yang didominasi oleh kaum lelaki kemudian melakukan pernikahan dengan warga lokal pribumi yang kemudian banyak di antara mereka yang menghasilkan keturunan. Para keturunan mereka ini banyak yang memeluk agama Islam dan di antara para anak tersebut ada pula yang menikahi anak dari keluarga kerajaan. Jalinan kedekatan antara para kaum Tionghoa dengan kerajaan yang berkuasa pada kala itu memberi banyak sekali keuntungan yang diantaranya mendapat berbagai macam hak istimewa dengan memberikan kedudukan yang setara dengan pejabat serta memberikan wewenang pada orang asing yang diantaranya adalah para etnis Tionghoa. Kemudian, selama masa kolonial, pemerintah Belanda melakukan penerapan kebijakan yang membedakan etnis Tionghoa dengan etnis pribumi Indonesia, di mana ini memperburuk ketegangan antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Kemudian ada faktor pemicu sentimen anti-Tionghoa. Komunitas Tionghoa mulai datang ke Indonesia pada abad ke-15, terutama sebagai pedagang dan pelaut. Awalnya, hubungan antara etnis Tionghoa dan pribumi ini terjalin dengan relatif harmonis, yang dimana ditunjukkan dengan banyaknya kaum Tionghoa yang merupakan perantau, kemudian menikah dengan masyarakat pribumi, dan berintegrasi ke dalam masyarakat lokal. Namun, dengan seiringnya berjalan waktu, perbedaan dari segi budaya dan identitas mulai menciptakan jarak antara kedua kelompok dan menciptakan beberapa gesekan di antara kedua kelompok etnis. Ketegangan ini timbul di antara kedua etnis
yang mulai meningkat pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang membedakan kedudukan antara kedua etnis tersebut. Berbagai kebijakan yang kemudian menciptakan hierarki sosial yang menguntungkan etnis Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan perdagangan. Etnis Tionghoa seringkali diberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat pribumi saat itu, yang kemudian menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial Belanda juga memanfaatkan perbedaan ini untuk mengontrol populasi dari etnis Tionghoa dengan mengadopsi kebijakan divide et impera atau pecah belah dan kuasai yang memperburuk ketegangan antara kedua etnis tadi. Nah, kemudian setelah masa Indonesia merdeka pada tahun 1945, ketegangan dari kedua etnis ini tidak menghilang begitu saja. Masyarakat Tionghoa masih menghadapi diskriminasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas pribumi. Kemudian, pada tahun 1965, pasca terjadinya peristiwa G30 SPKI, banyak dari orang Tionghoa yang menjadi sasaran tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan masyarakat lokal. Karena masyarakat lokal ini menganggap etnis Tionghoa sebagai musuh yang turut serta untuk berkolaborasi dengan PKI, meskipun banyak dari mereka dari etnis Tionghoa ini sebenarnya tidak ikut terlibat dalam isu politik. Kemudian pada pemerintahan masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto terjadi kebijakan yang semakin diskriminatif terhadap kaum etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan ini meliputi dilarangnya perayaan Tahun Baru Imlek, praktik keagamaan, dan budaya dari etnis Tionghoa. Kemudian selanjutnya, kebijakan negara terhadap etnik Tionghoa. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang membedakan antara kedua etnik, yang dimana salah satunya adalah sistem kapitan yang memberikan kekuasaan kepada pemimpin komunitas Tionghoa untuk mengatur urusan internal mereka. Meskipun kebijakan ini memberikan otonomi yang terbatas pada komunitas Tionghoa, hal ini memperkuat stereotip bahwa etnis Tionghoa ini adalah kelompok yang terpisah dan berbeda. Pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan pihak etnis Tionghoa, seperti memberikan akses lebih baik terhadap perdagangan dan industri yang menciptakan kesenjangan ekonomi secara signifikan antara etnik Tionghoa dan pribumi. Dan pada masa Orde Baru, eh, Soeharto memperkenalkan kebijakan asimilasi terhadap etnik Tionghoa di Indonesia sebagai praktik politik yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Kebijakan asimilasi ini dilakukan pada pemerintahan Soeharto yang dapat dilihat pada kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah mengenai pembatasan terhadap pendaftaran di sekolah-sekolah menengah Tionghoa serta jumlah dan pengelolaan terhadap koran-koran Tionghoa. Anak-anak warga negara Indonesia dilarang masuk ke sekolah-sekolah Tionghoa dan sejumlah besar koran asing ditutup. Kemudian ada juga kebijakan mengenai pelarangan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah dan media massa. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan identitas budaya Tionghoa dan memaksakan asimilasi ke dalam budaya Indonesia. Selain itu, perayaan Tahun Baru Imlek juga dilarang yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi komunitas Tionghoa untuk merayakan tradisi mereka. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru yaitu era reformasi yang kemudian membawa harapan baru bagi etnik Tionghoa. Kebijakan diskriminatif yang sebelumnya diterapkan mulai dicabut dan pemerintah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara etnis Tionghoa dan pribumi. Dan kemudian pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan perayaan Tahun Baru Imlek dan penggunaan bahasa Mandarin di ruang publik. Manipulasi politik. Manipulasi politik menjadi salah satu faktor penting
yang berkontribusi terhadap munculnya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia, terutama menjelang dan selama terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pada konteks ini, para kaum elit politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, turut serta dalam memainkan peran penting untuk membentuk narasi yang mengaitkan etnis Tionghoa dengan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, dalam upayanya untuk mempertahankan kekuasaan, Soeharto dan para elit politik seringkali menggunakan isu etnis sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang lebih mendasar seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kemudian stereotip negatif terhadap etnis Tionghoa yang telah ada kemudian diperkuat oleh kebijakan diskriminatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru. Elit politik ini menggunakan retorika nasionalisme untuk memobilisasi massa. Yang dalam konteks ini mereka menciptakan narasi bahwa perjuangan melawan etnis Tionghoa adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan identitas nasional dan kedaulatan bangsa. Nah, di konteks ini etnis Tionghoa digambarkan sebagai ancaman terhadap identitas dan kedaulatan bangsa. Eh, yang kemudian menciptakan legitimasi bagi tindakan kekerasan terhadap mereka. Berita-berita yang menyorot kekayaan dan kekuasaan etnis Tionghoa ini disajikan tanpa konteks yang memadai sehingga memperburuk persepsi negatif di kalangan masyarakat. Dengan situasi krisis ini, media menjadi alat bagi elit politik untuk menyebarkan narasi yang mengaitkan etnis Tionghoa dengan masalah-masalah tadi. Kemudian dampak dari kerusuhan ini, tragedi kerusuhan ini kan dipicu oleh aksi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang kemudian menimbulkan amarah dari publik, sehingga mengakibatkan kekacauan. Nah, masa yang dipenuhi amarah itu kemudian melakukan penyerangan terhadap toko-toko dan rumah-rumah milik warga Tionghoa. Dan kemudian dalam beberapa hari berikutnya, kekerasan menyebar ke berbagai kota eh, seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Selama kerusuhan tersebut, diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas, dengan banyak diantaranya adalah warga Tionghoa. Banyak toko-toko yang dijarah dan dibakar. Selain itu, laporan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama para perempuan etnis Tionghoa ini, mencuat ke permukaan, sehingga banyak wanita mengalami pelecehan seksual secara brutal dalam situasi yang krisis tersebut. Kekerasan ini bukan hanya mengakibatkan kerugian secara fisik, tetapi juga secara trauma psikologis yang sangat mendalam bagi para korban. Nah, kesimpulannya, etnis Tionghoa telah menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia sejak abad ke-15, dengan kontribusi yang signifikan dalam bidang ekonomi, budaya, dan perdagangan. Namun, hubungan antara kedua etnis Tionghoa dan kelompok mayoritas pribumi ini seringkali diwarnai oleh ketegangan. Stereotip-stereotip negatif terhadap etnis Tionghoa ini yang dianggap sebagai penguasa ekonomi dan kurang memiliki ikatan emosional dengan Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda. Pada masa Orde Baru ini, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini semakin terstruktur melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, termasuk salah satunya adalah kebijakan asimilasi. Kemudian ada pula kebijakan pembatasan penggunaan bahasa Mandarin, pelarangan perayaan Imlek, dan penekanan terhadap identitas budaya Tionghoa menciptakan jurang yang lebih dalam antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Di sisi lain, krisis moneter Asia pada 1997 turut memperburuk keadaan dan membuat etnis Tionghoa dijadikan kambing hitam atas masalah ekonomi yang melanda Indonesia kala itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.